Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Siregar dari kelas MI 1B dengan NIM 2505102086. Jadi di sini saya membuat video sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah Praktek Sistem Operasi Dasar. Jadi di sini saya akan mempraktekkan 4 tugas, yaitu yang pertama cara mendownload 5 software pada sistem operasi yang sudah terinstall. Jadi di sini saya sudah mendownload CorelDRAW, Zoom, CapCut, dan juga Cisco. Jadi yang saya praktekkan adalah cara mendownload salah satu aplikasi Dev C++ yang digunakan untuk coding. Jadi kita pergi ke Chrome, lalu ketik Dev C++ download. Di sini kita terserah untuk mendownload versi yang mana. Di sini saya akan mendownload versi yang ini. Jadi tinggal klik free download. Di sini kita diperintahkan untuk mengisi first name, email, last name, dan informasi lainnya. Jadi di sini kita mengisi terlebih dahulu. Sini kita klik download now. Kita tunggu dan kita lihat di proses downloadnya. Jadi ketika sudah siap terinstall, kita buka. Klik yes. Dan proses loadingnya akan berjalan. Sini kita memilih negara ataupun bahasa. Sini setuju, next, dan install. Kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Dan kita klik finish. Jadi di sini sudah ada aplikasi Dev C++. Dan ini adalah tampilan aplikasi yang sudah terinstall. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload 4 aplikasi yang lain ini. Jadi untuk CapCut, Zoom, dan juga Cisco dapat di-download seperti yang tadi. Tinggal ke menu Chrome dan ke pencarian untuk download. Sementara untuk CorelDRAW bisa di-download melalui pembelian aplikasi di Shopee maupun di aplikasi mobile lainnya. Jadi selanjutnya yang kedua yaitu fungsi driver pada komputer dan bagaimana tampilan jika sudah ada driver yang terinstall di komputer.
Jadi yang pertama yaitu fungsi driver. Jadi ada 5 fungsi driver yang utama. Yang pertama yaitu jembatan komunikasi. Jadi dengan adanya driver dapat menerjemahkan instruksi dari sistem operasi ke bahasa yang dimengerti hardware dan sebaliknya. Jadi untuk yang kedua yaitu pengenalan perangkat. Jadi dengan adanya driver dapat memungkinkan OS untuk mengenali dan mengidentifikasi semua komponen hardware yang terpasang, baik internal maupun eksternal seperti mouse, keyboard, dan juga printer. Yang ketiga yaitu optimalisasi performa. Jadi dengan adanya driver tersebut dapat memaksimalkan kinerja hardware seperti meningkatkan FPS di game dengan driver grafis terbaru atau kualitas audio dengan driver suara terbaru. Yang keempat yaitu memperbaiki bug dan masalah. Memperbaiki driver seringkali memperbaiki masalah, error, atau bahkan mencegah layar biru yang terjadi karena bug pada versi lama. Yang terakhir yaitu menambah fitur baru. Jadi fungsi driver yang terakhir yaitu pembaruan driver dapat membawa fitur baru yang tidak tersedia sebelumnya. Jadi contohnya itu pengaturan sound pada driver audio. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana tampilan jika sudah ada driver yang terinstall pada komputer. Jadi pertama klik kanan pada Windows, lalu kita ke Device Manager. Jadi di sini sudah ada driver yang terinstall. Jadi jika tidak ada tanda seru maupun tanda kuning, maka driver aman ataupun tidak ada bermasalah. Jika ada tanda seru maupun kuning, maka ada kendala. Jika contohnya di sini ada tanda seru maupun kuning, jadi pada Bluetooth ini ada terjadi suatu masalah. Tapi jika tidak ada, maka driver tersebut sudah aman dan bisa dijalankan. Setelah itu, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membagi memori yang awalnya hanya ada satu partisi C menjadi D atau D. Jadi yang pertama klik kanan pada Windows, lalu Disk Management. Jadi kita akan membagi data D menjadi data E. Pertama klik kanan, selanjutnya string volume. Di sini kita akan mbaknya menjadi 10.000 string. Lalu kita klik di samping data D yang berwarna hitam. Kita klik New Simple Volume, Next, dan di sini kita dapat mengatur volume size dari data yang akan kita buat. Dan di sini kita bisa mengatur nama data. Contohnya di sini kita buat F. Lalu tekan Finish. Jadi kita akan melihat data yang baru. Di sini sudah ada new volume yaitu V. Yang tadi hanya 2, sekarang sudah bertambah menjadi 1 lagi. Kita klik dan folder belum diisi karena memang folder baru dibuat. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menjaga dan melindungi perangkat komputer agar bisa berjalan dengan maksimal dan awet. Jadi cara menjaga dan melindungi perangkat komputer dengan baik itu pastinya adalah merawat hardware dan softwarenya. Jadi untuk perawatan hardwarenya yaitu menjaga kebersihan perangkat dengan membersihkan debu pada kipas dan ventilasi secara rutin untuk menjaga overheat. Yang kedua, menggunakan laptop di permukaan keras agar sirkulasi udara lancar. Jadi di sini kita menghindari kasur dan sofa dan menggunakan cooling pad bila sering dipakai untuk kerja berat. Yang ketiga, menjauhkan dari cairan dari perangkat, hindari benturan, serta rawat baterai dengan menjaga daya di kisaran 20-80% dan aktifkan fitur manajemen kesehatan baterai jika tersedia. Jadi maksudnya itu adalah tidak memakai laptop sampai
tidak sampai baterainya habis ataupun 0%. Jadi ketika sudah 20%, kita langsung mengisi ulang agar perawatan hardware-nya dapat dimaksimalkan. Yang kedua yaitu perawatan software. Jadi untuk perawatan software di sini kita dapat melakukan pembaruan sistem operasi dan aplikasi secara rutin untuk keamanan dan kinerja. Yang kedua yaitu gunakan antivirus dan aktifkan firewall. Selanjutnya ada jaga ruang penyimpanan dengan menghapus file atau aplikasi yang tidak perlu dan sisakan minimal 15-20% ruang kosong. Lakukan restart secara berkala dan hanya install aplikasi dari sumber yang terpercaya. Jadi begitulah cara untuk menjaga dan melindungi perangkat komputer. Jadi sekian dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.